Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ahmad Gunawan dari SDN 053 Cisitu. Asesmen nasional. Jelas, teman-teman semua di sana pasti pernah mendengar asesmen nasional. Nah, asesmen nasional tidak akan jauh dari yang namanya literasi dan numerasi. Jelas kita harus untuk menyongsong asesmen nasional ini, kita harus mempersiapkan semuanya. Nah, yang mendasari literasi dan numerasi menurut saya adalah literasi membaca. Ketika literasi membaca anak sudah baik, maka untuk literasi yang lainnya dan numerasi itu akan lebih mudah untuk dipahami atau dilakukan. Nah, sebelum itu kita cari tahu dulu apa itu membaca. Cekidot. Baik, itulah tadi pengertian dari membaca. Nah, namun dalam membaca itu sering terjadi permasalahan. Nah, permasalahan yang di umum adalah anak hanya bisa membaca tanpa memahami isi bacaan. Sedangkan kita tahu tadi pengertiannya itu membaca, melihat dan memahami tulisan seperti itu. Sedangkan membaca itu adalah sebuah keterampilan. Keterampilan itu perlu dilatih. Nah, minat versus keterampilan. Bila keterampilan itu dilatih, kalau misalkan tidak sesuai dengan minat anak bagaimana? Itu akan menjadi pertentangan. Minat membaca dan keterampilan membaca jelas kita perlu persiapkan dalam menyongsong asesmen nasional. Namun perlu saya mengingatkan bahwa semua itu tidak perlu kita paksakan pada anak untuk dimasukkan pada pembelajaran. Namun akan lebih tepat dilakukan dengan pembiasaan. Nah, saya memiliki metode CSR. C. Ciptakan kondisi. Nah, sebelum menciptakan kondisi, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melakukan mapping dulu ke siswa. Nah, dari mapping ini kita akan mengetahui kondisi siswa itu seperti apa. Mungkin siswa di kelas ada yang ingin instan, ingin langsung dikasih tahu. Terus ada anak yang mengikuti arus dari sistem pembelajaran di kelas. Ada lagi siswa yang sudah tahu, jadi kesannya menyepelekan gitu, seperti itu. Nah, itu fungsi dari mapping ya. Jadi mapping itu kita untuk mengetahui anak di kelas kurang lebihnya seperti apa. Setelah itu yang kita lakukan adalah memberikan stimulus pertanyaan. Nah, contohnya gini, bayangkan kalau misalkan posisikan kita sebagai marketing. Ketika kita jadi marketing, kita akan berupaya menarik minat pelanggan gimana pun caranya. Apakah itu dengan produk yang berkualitas atau dengan harga yang menarik. Jelas produknya harus menarik dari segi kualitas atau dari harga. Sama halnya seperti kita guru di kelas. Nah, yang paling utama itu kita harus menyediakan konten yang menarik untuk anak, yaitu bisa berupa pertanyaan untuk menstimulus anak. Misalkan contoh gini, kita di kelas sedang mengajarkan fase perkembangbiakan kodok. Kita judulnya itu, tapi kita bisa ganti pertanyaannya, bisa ganti judul dengan pertanyaan seperti ini. Kodok itu hewan amfibi ya? Yang jadi pertanyaannya, telur kodok itu menetas di darat atau di air? Nah, dari pertanyaan itu yang diharapkan adalah siswa menjadi penasaran. Oh iya ya, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering mungkin tidak sering ditanyakan, namun itu ditemukan oleh siswa di kehidupan sehari-hari. Tapi mereka tidak mungkin bahasa gaulnya tidak si siswa tuh seperti itu. Nah,
ketika diberi pertanyaan itu, maksud dari ciptakan kondisi adalah memberikan atau menciptakan kondisi si anak jadi penasaran. Seperti itu. Baik, ketika anak sudah penasaran, jelas ingin tahu. Nah, ini adalah solusi dari menarik minat anak. Lalu selanjutnya ada sediakan media. Sediakan media. Nah, media yang bisa kita sediakan di sekolah yaitu pertama adalah buku. Yang kedua adalah media internet. Seperti itu. Nah, jadi ketika anak ingin mencari sesuatu, ketika oh iya saya tidak tahu nih ini gimana. Nah, itu anak-anak bisa mencarinya di buku atau di internet secara langsung. Maka kita perlu menyediakan medianya. Nah, ada step selanjutnya di S, yaitu mempresentasikan hasil penemuan anak. Ini untuk melatih keterampilan baca anak. Seperti itu, supaya mereka memahami apa yang menjadi isi dari bacaan. Terakhir adalah R. R yaitu rutinitas. Jadikan ini sebuah rutinitas. Ketika ini rutinitas sudah dilakukan, maka ini akan menjadi kebutuhan anak selanjutnya. Yang akan kita tekankan pada anak adalah literasi membaca. Ketika membacanya sudah baik, ketika sudah dibiasakan, itu akan menjadi sebuah kebutuhan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman di sana semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.